Yuk, ikutan itu yuk. Halo, sorry, kenapa? Ikutan Google. Oh iya iya. Halo Bu, Mas. Sorry, telat. Halo. Halo semuanya, udah Pak Arman sama Mas Bern udah join ya ini. Ya, sudah. Silakan Bu dimulai. Ya, makasih banyak ya. Oke, kita mulai aja sekarang ya, biar ini sesuai jadwal. Nanti ada satu rekan saya Pak Said yang mungkin bakal gabung karena ada yang terkait juga sih sama instruksi aspeknya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan dari Pak Arman dan Mas Bern dari Female Daily untuk bisa join dalam presentasi dari proyek penelitian tentang ekstraksi aspek dari project review. Di sini saya juga ditemani beberapa mahasiswa bimbingan tugas akhir yang akan mengerjakan topik penelitian yang terkait dengan ekstraksi aspek dan opini. Mereka kemarin baru memberikan untuk proposalnya dan coba untuk mengobservasi dataset review. Di sini sudah kelihatan slide yang akan dipresentasikan ya. Ini dari mikrofon saya atau mikrofon yang lain ya? Mas Arman kayaknya apa nih? Oh iya ya, udah. Udah. Oh iya, oke udah. Oke, slide-nya udah kelihatan ya ini presentasinya? Ya, sip. Nah, di sini untuk yang kemarin kami kerjakan terkait dengan ekstraksi aspek pada dataset review Female Daily. Ya, di sini nanti akan kami presentasikan tahapan yang sudah dilakukan, yaitu yang pertama adalah identifikasi aspek pada 10 kategori teratas, yaitu kategori produk yang paling banyak direview oleh user. Kemudian pendefinisian kata kunci yang terkait dengan aspek yang sudah diidentifikasi tadi sebelumnya. Kemudian juga mencari variasi kata kunci yang digunakan untuk mendeskripsikan aspek oleh reviewer. Jadi kata-kata yang digunakan itu biasanya apa saja. Kemudian kami juga mendefinisikan level identifikasi aspek dan opininya, eksperimen yang sudah dilakukan, beserta hasil sementara dari eksperimen. Oke, ini tentang gambaran umumnya dulu mengenai tujuan dari proses ekstraksi atau identifikasi aspek dan opini ini. Yang pertama adalah untuk ringkasan review. Jadi untuk mempermudah pembaca review untuk mengenali kira-kira kalau misalnya dia baca review untuk produk, misalnya produk lipstick Revlon. Nah, di sini pengguna yang lainnya, reviewernya itu dia sukanya itu dari fitur apa saja, dan kemudian kalau kebalikannya, kalau yang nggak suka itu apa. Nah, berdasarkan
aspek dan opini yang ada dari review tersebut, dia akan mencocokkan dengan karakteristiknya. Kira-kira sesuai nggak ya? Misalnya untuk lipstick itu kan ada yang sifatnya memang dia sangat lembab, tapi nanti ada kelemahannya dan sebaliknya, cocok nggak? Dan nanti akan berujung pada buying decision. Jadi untuk menentukan cocok tidaknya dan kemudian keputusan pembeliannya berdasarkan opini terhadap aspek atau fitur dari produk tertentu. Yang kedua itu adalah consumer insight. Jadi dari proses ekstraksi atau identifikasi aspek opini, kita bisa mendapatkan ringkasan dan kemudian nanti bisa disimpulkan untuk sebuah produk atau kalau lebih luasnya kategori, konsumen, para reviewer itu suka terhadap sebuah produk itu karena apanya nih, karena fitur apa. Dan kalau ada dia tidak suka, sebenarnya hal fitur atau aspek apa yang membuat dia tidak suka. Nanti juga bisa digunakan sebagai dasar untuk perbandingan antar satu produsen dengan produsen yang lainnya. Misalnya, kenapa ada konsumen yang suka untuk memakai produk A, dan ada juga konsumen yang memakai produk B. Kenapa suka dengan produk A? Oh, karena sebagian besar bilang aspek kelembapannya misalnya itu bagus banget. Sementara di produk B, dia punya keunggulan dari sisi misalnya warna-warnanya itu banyak yang suka. Kemudian lanjut ke proses atau tahapan yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita lakukan identifikasi aspek. Dipilih untuk 10 kategori teratas dulu, jadi yang paling banyak direview oleh user. Kemudian kalau dilihat dari definisinya, aspek itu dapat dikatakan sebagai sebuah fitur atau atribut dari sebuah produk yang disebutkan dalam teks review, serta reviewer memberikan opini terhadap fitur atau atribut tersebut. Nah, dari review produk yang ada di Female Diary Review ini, kita bagi menjadi 2 tipe aspek, yaitu aspek yang umum dan aspek yang spesifik per kategori. Kalau yang umum itu adalah aspek price dan packaging. Ini sebetulnya sudah ada field tertentu, field khusus yang ada di review, ada ratingnya juga untuk price dan packaging, tapi cukup sering ditemukan dalam text review juga untuk price dan packaging. Kemudian untuk aspek yang spesifik per kategori, itu nanti ada fitur-fitur produk yang memang spesifik untuk tiap kategori yang ada. Kita identifikasi berdasarkan observasi secara manual. Hal apa fitur produk tersebut, apa yang paling sering disebutkan oleh reviewer. Nah, berikut adalah aspek spesifik per kategori ya. Jadi sebenarnya ada 10 kategori yang tadi kita sebutkan, mulai dari lipstick itu biasanya reviewernya itu sering menyebutkan staying power, color atau shade, kemudian lembab atau tidak, dan pigmented atau tidak. Nah, dari beberapa yang kami coba observasi ini, memang sebagian besar berdasar pada review yang positif, yaitu yang ratingnya nilainya tinggi, 5 atau 4. Kenapa? Karena sebagian besar dataset reviewnya itu memang reviewnya positif. Tetapi ada satu hal juga yang kami amati, ternyata untuk aspek yang disebutkan pada review positif dan negatif itu agak berbeda karakteristiknya. Jadi misalnya untuk lipstick itu sebagian besar kalau dia suka, ratingnya tinggi, itu aspek yang disebutkan itu dari staying power, color, kemudian lembab atau tidak, moist, dan pigmented atau tidak. Tetapi begitu di review yang negatif, untuk yang kategori lipstick misalkan nih, yang disebutkan itu aspeknya itu misalkan tekstur. Jadi dia nggak suka lipstick tersebut karena menurut dia teksturnya itu tidak bagus untuk pada saat digunakan di bibir. Atau ada juga yang menyebutkan aspek aroma. Jadi dia nggak suka lipstick ini baunya nggak enak menurut dia, sehingga dia kasih rating yang rendah 1. Nah, untuk yang seperti itu belum kami cantumkan karena relatif tidak banyak dijumpai pada sebuah kategori, tapi itu jadi satu catatan khusus bahwa untuk review yang negatif ternyata ada aspek-aspek yang mungkin nggak secara umum muncul, tapi sangat mempengaruhi dalam memberikan rating yang negatif. Misalnya untuk facial wash juga sama. Facial wash rata-rata mereka membahas ini
efek melembabkannya gimana, mencerahkannya gimana, mengangkat kotorannya gimana. Tapi di review yang negatifnya nanti bisa muncul misalnya ada side effect, misalnya membuat kulit kering atau membuat kulit perih, atau misalnya dari aromanya. Toner, nah kalau untuk toner ini kategorinya kemarin dari observasi sekilas kemungkinan ada tipe toner yang berbeda sehingga aspeknya itu juga pada saat identifikasi aspek kemarin mungkin agak kurang tepat untuk mencakup semua produk yang terdaftar di kategori toner. Karena ada toner kayaknya sifatnya dia melembabkan, ada juga yang sifatnya apa ya, saya lupa satu lagi selain melembabkan itu, oh iya, membersihkan aja. Nah itu hal yang mungkin agak berbeda sebetulnya nanti pada saat memberikan review dari reviewernya. Kemudian kategori wash off itu untuk ya aspek yang kami identifikasi antara lain itu yang membersihkan, mencerahkan, tekstur, aroma, kemudian serum dan essence, sun protection, BB dan CC cream. Nah, di sini ada beberapa aspek yang sifatnya ke efek penggunaan ya, dan ada beberapa efek yang sifatnya negatif. Itu kami coba masukkan dulu ke aspek karena sering disebut oleh reviewer. Kemudian untuk yang terakhir di situ kategori face ini belum kami definisikan aspeknya apa saja karena untuk kategori tersebut ternyata beberapa jenis produknya cukup berbeda. Jadi di situ ada produk yang berupa brush kosmetik, ada juga yang berupa bedak ya kalau nggak salah. Jadi agak sulit untuk mendefinisikan ini aspek yang sering direview oleh usernya apa saja. Nah, tantangan yang ditemui dalam pendefinisian aspek tadi secara manual adalah karena kami bukan expert, jadi mungkin ada yang kurang tepat penyebutan ini sebagai aspek atau fitur produk, atau mungkin istilahnya kurang tepat. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa untuk kategori face itu kayaknya nggak bisa untuk disatukan aspek untuk satu kategori karena mencakup beberapa jenis produk yang berbeda karakteristiknya. Nah, kenapa kami identifikasi secara manual dulu? Karena itu yang lebih mudah prosesnya. Sebetulnya ada teknik untuk bisa mengidentifikasi aspek ya dari kumpulan review yang dilakukan secara otomatis. Itu mungkin di langkah selanjutnya kalau kita ingin coba mendeteksi tapi secara otomatis aspek apa yang sering dibahas oleh reviewer. Kemudian untuk yang langkah selanjutnya adalah kami melakukan identifikasi kata kunci, aspek, dan opini. Caranya yang pertama adalah kami melakukan pendefinisian secara manual sekitar 5 kata kunci berdasarkan frekuensi kemunculan juga. Mana yang kira-kira sering muncul di kategori tersebut. Kemudian kami perluas daftar kata kunci tersebut berdasarkan model word to fact. Jadi model word embedding untuk bisa menangkap kata-kata yang secara makna itu dekat, tapi bisa dan juga masih bisa digunakan untuk deskripsi aspek atau opini. Ya, di sini masih digunakan istilahnya secara bersamaan aspek dan opini. Awalnya kami memisahkan antara aspek dan opini. Jadi kalau aspek itu fiturnya, kalau opini itu adalah pandangan terhadap aspek tersebut. Misalnya tadi packagingnya bagus. Nah, packaging itu adalah aspek, opininya bagus. Akan tetapi di perkembangan selanjutnya kami satukan antara aspek dan opini karena cukup banyak juga untuk aspek itu tidak disebutkan secara eksplisit atau justru nyampur. Jadi misalnya kalau udah disebut pigmented itu artinya si reviewer itu bilang bahwa pigmented dari lipstiknya itu bagus. Oke. Nah, jadi kami satukan terlebih dahulu. Hasil dari perluasan ini kita bisa memperoleh variasi. Jadi misalnya untuk kata kunci packaging, kita bisa dapat kemasan, tempatnya, desain, atau packaging yang dituliskan dengan ejaan yang tidak formal seperti itu. Ya. Nah, perluasan kata kunci selain menghasilkan variasi penulisan,
juga bisa menghasilkan kita bisa mendeteksi adanya typo, ya, adanya typo dan juga ada penulisan yang tidak formal. Sehingga dari hasil ini kita awalnya tadi di awal penelitian kita akan melakukan normalisasi terlebih dahulu. Tapi karena bisa ditangkap lewat kata-kata yang similar lewat word to fact ini, maka kita tidak melakukan normalisasi teks. Oke. Jadi kita sudah dapat kata kuncinya untuk aspek dan opini per kategori. Nah, kata kunci tersebut nanti akan digunakan untuk mengidentifikasi penyebutan pada review. Nah, untuk level identifikasi aspek dan opini ini, sebetulnya ada beberapa cara mau dilakukan per review, jadi gelondongan satu review semuanya, itu nanti dia mengandung penyebutan aspek dan opini untuk tiap aspeknya, apakah positif atau negatif, atau dilakukan per level kalimat dari review, atau dilakukan per level kata atau rangkaian kata. Nah, awalnya kami coba melakukan identifikasi per level kata, tapi ternyata karena unitnya itu cukup kecil per kata, jadi relatif lebih sulit, terutama untuk penyebutan aspek dan opini yang bercampur jadi satu kalimat. Nah, itu. Sehingga untuk perkembangannya kami melakukan identifikasi dan juga pelabelan itu pada level kalimat. Di sini ada contoh untuk review lipstick ya. Di sini kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga itu kami pisahkan terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk tiap kalimat akan dicoba mendeteksi di situ ada penyebutan aspek apa dan bagaimana opininya. Misalnya di kalimat yang pertama dia pigmented banget, itu kita identifikasi, oh ini ada penyebutan untuk aspek pigmented. Kemudian di kalimat kedua packagingnya juga bagus, itu berarti itu diidentifikasi untuk aspek packaging. Sementara kalimat yang ketiga di sini tidak diidentifikasi adanya penyebutan aspek karena dia tidak mengandung keyword tertentu yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, eksperimen yang kami lakukan itu eksperimen terakhir itu adalah tadi ya pelabelan secara otomatis, ekstraksi identifikasi secara otomatis pada tiap kalimat yang muncul di review. Ini kami lakukan berdasarkan metode berbasis aturan, jadi pakai if else, apakah sebuah kalimat mengandung kata kunci aspek, itu per kategori. Nah, eksperimen yang sudah dilakukan itu adalah untuk kategori lipstick, dan setelah dilakukan proses identifikasi per kalimat, nanti akan dirangkum, ada hasil rangkumannya per review. Jadi misal kalau dari tiap kalimat yang ada itu ditemukan adanya aspek price, opininya positif, maka itu menjadi hasil rangkuman untuk satu review. Kalau ternyata ada hasil yang bertentangan, misalnya di kalimat pertama dia bilang packagingnya bagus, di kalimat yang kedua dia bilang packagingnya ada kelemahan, atau misalnya ada yang misalnya tutupnya nggak bagus, atau apalah dia bilang bertentangan dengan kalimat pertama. Nah, itu masih penanganannya masih berupa kalau ada yang bertentangan maka kita anggap itu reviewnya jadi netral. Jadi tidak bilang bagus atau tidak bilang jelek. Kemudian dari hasil yang dari tiap review itu juga dirangkum per produk. Jadi misalkan untuk produk lipstick untuk merek Revlon nanti akan ada penilaian per aspek dan per review. Nah, untuk yang ke kategori lipstick tersebut tadi disebutkan ada aspek yang spesifiknya itu antara lain ada staying power, pigmented, melembabkan, color, dan color, pigmented, staying power, kemudian apa tadi saya lupa color ya. Nah, dari beberapa aspek tersebut, kelemahan pada metode yang berbasis identifikasi berbasis kata itu adalah untuk menangkap review pada aspek melembabkan atau manis, karena sebagian besar
dinyatakan dalam bentuk rangkaian kata, nggak bikin bibir kering atau bikin bibir ngelopek dan lain sebagainya. Ini agak sulit kalau kita pakai metode yang berbasisnya kata kunci, karena susunan kata itu sangat berpengaruh. Sehingga untuk yang aspek ini kita belum bisa bilang cukup bagus untuk bisa mengidentifikasi kesimpulan dari atau rangkuman dari tiap review. Nah, langkah yang selanjutnya yang kami rencanakan adalah eksperimen untuk kategori yang lainnya. Kemudian analisis terhadap ringkasan review sementara. Jadi kita akan coba lihat generate ringkasan tadi ya, per review, kemudian per produk, dan kemudian kita lihat hasilnya apakah sudah cukup bisa memberikan informasi, contohnya untuk consumer insight tadi ya, misalnya untuk produk, udah bisa kelihatan bedanya karakteristik antara produk A dan produk B. Kemudian yang langkah selanjutnya juga untuk mengatasi tadi tantangan yang tadi, aspek yang serta opini yang dinyatakan dalam rangkaian kata, kita akan coba menggunakan metode yang berbasis sequence. Jadi bisa menangkap yang dinyatakan dalam rangkaian kata serta variasinya. Karena kalau kita bikin masih basisnya aturan, itu sangat sulit, variasinya akan sangat banyak. Oke, sekian presentasi dari saya. Silahkan bila ada masukan dari Pak Arman dan Mas Bern, beserta kalau misalnya ada yang masih kurang jelas. Ya, coba silakan Bern, dikomentari Bern. Oke. Halo Bu, selamat siang. Halo, selamat siang. Itu kan tadi aspek opini reviewnya kan pakai metodenya untuk kayak kita, maksudnya saya recap dulu ya, maksudnya pas nggak atau ininya. Jadi nanti tadi kita dipelajari dulu flow-nya apa sih kalau untuk kategori lipstick, terus apa aspek-aspek yang khususnya, terus untuk kategori-kategori yang lain gitu, baru nanti dibikin rule base kayak if else kalau dapat kata tersebut, baru nanti dilihat kata-kata berikutnya. Betul atau tidak Bu? Atau mungkin saya salah tangkap? Belum. Kalau ngelihat kata berikutnya sih belum. Kemarin saya baru eksperimen itu sampai level bigram. Jadi dua rangkaian kata. Bigram. Nah, ya itu. Ya itu tadi saya mau komentarin. Mungkin bisa dibikin n-gram sampai 3 gitu, Bu, atau 4. Karena kan kadang-kadang kan bisa ya mungkin memori banget sih ya. Cuman kan kadang-kadang kan kemarin saya juga ada ngerjain ringkasan juga, cuman based untuk stop words counting aja. Cuman ya memang ada efek-efek yang istilahnya 3 kata itu ada satu insight gitu. 3, mungkin dari 3. Kadang-kadang kemarin saya lupa katanya. Cuma nanti mungkin bisa dicoba juga untuk n-gram saya jadi 3 atau 4. 4 udah outlier banget sih. 3 lah. 3 kadang-kadang masih ada insight-insight sedikit. Lalu mungkin tadi saya penasaran yang metode otomatisnya itu kayak gimana ya? Oke, metode otomatis pas yang perluasan keywordnya bukan? Oh, metodenya. Jadi di awal nih misalnya kategori lipstick nih, kita tangkap untuk aspek staying power. Staying power tuh orang biasanya nulisnya apa? Oh, tahan lama, staying power, long lasting. Nah, itu kita bikin model word to fact dulu. Nah, terus dari model word to fact kita cari misalnya untuk power itu kata yang most similar-nya apa nih? Nah, kita cari dari situ. Jadi pakai threshold berapa yang tertinggi, nah itu kita masukin. Cuman masih kita pilah lagi secara manual sih, karena kadang masih ada yang kurang tepat kan. Cuman yang ternyata lebih banyak ketangkapnya itu untuk typo sama variasi. Jadi makanya saya bilang untuk normalisasi nggak jadi dipakai, karena dari model yang word to fact itu bisa dapat similarnya. Iya. Nggak apa-apa. Mas Wal. Terus kalau ini Bu, maaf, apa ya tadi? Tadi yang face ya? Yang face itu, seingat saya ada face itu bisa dibagi lagi deh kategorinya. Jadi kan memang ada 10 kategori besar, istilahnya kategori yang memang umum di female daily, ada
skincare, make up, body, hair, fragrance, nail, tools, brands, tools. Nah, mungkin untuk apa namanya, yang face itu kan tadi ada pilihannya yang mungkin untuk make up gitu kan, make up ya untuk di face, ada juga untuk mungkin skincare, ada juga bedak-bedak. Itu kalau nggak salah ada kategorinya lagi deh Bu. Mungkin bisa Nanti saya lihat lagi bisa di splitting aja. Lihat lagi di apa produk ya. Memang itu kan saya ambil dari yang field kategori dulu. Kayaknya setelah itu sih ada pembaginya lagi sih di. Iya betul. Iya. Ya, nanti saya ini deh kasih apa namanya networknya. Jadi maksudnya kalau ini tuh make up bawahnya apa aja, body bawahnya apa aja, nanti saya kasih. Iya, sip. Lalu mungkin boleh di-share lagi Bu presentationnya. Sebentar. Oke, udah kelihatan yang mana? Maaf, saya lihat dulu. Maksudnya share ke email. Boleh dikirim. Cuman nggak apa-apa deh. Boleh ke pertama tadi mungkin ada yang saya ini. Coba mungkin dari awal Bu, saya skimming dulu. Saya lupa ya. Iya. Sorry, tadi kayaknya mau saya kirim duluan, cuman kelupaan. Oke, mungkin ini outline-nya. Iya. Oke. Pendefinisikan, ringkasan review. Oke, itu tujuannya. Identifikasi. Oke. Aspek. Oh, ini yang contoh-contoh ininya ya, contoh. Saya penasaran Bu. Mungkin kan tadi kan ini ada kayak facial toner kan, nanti kan kita udah ada kategori-kategori yang nanti saya share lah apa sih cabang-cabangnya gitu kan. Nah itu mungkin bisa nggak untuk lipstick kan itu kalau nggak salah itu cabang besar ya sebuah kategori. Tools enggak nah itu kan tools gitu kan. Lipstick itu untuk kategori tools, terus kayak facial wash itu kalau nggak salah masuk ke skincare ya, atau saya lupa. Pokoknya ada kategori-kategori besarnya dan terus ada kategori-kategori yang di bawahnya. Nah itu mungkin ini bisa juga sih, mungkin bisa di-share hasil identifikasinya karena kebetulan memang membutuhkan ini juga kayak skincare biasanya ngomongin apa. Nanti mungkin bisa dibikin analisa juga. Kalau seandainya ini masukan saya ya, seandainya lipstick kan kadang-kadang bisa juga ke tools yang mirip kayak lip tint juga kan, nggak hanya lipstick, lip tint atau terus segala macam. Nah itu mungkin bisa dimasukkan untuk kategori-kategori yang spesifik kategorinya kayak setting powder juga bisa dimasukin ke lip tint juga. Gitu sih Bu. Mungkin kita perlu breakdown lagi kategori-kategorinya itu. Iya, siap. Ya. Oke, next mungkin. Oke, next. Tantangannya kami oke, nggak apa-apa, nanti bisa kisah itu share file Excel-nya udah saya share ke Arman itu. Ya, distribusikan juga Bu untuk diperiksa. Iya. Nanti ini kebetulan saya juga nggak tahu kecantikan Bu, cuman belajar di sini sebenarnya. Oke, nanti kita next. Oke, ini di Word to Fact dulu ya. Oke. Maaf Bu, hasil Word to Fact-nya boleh di insight juga ke kami Bu. Maksudnya kalau bisa dapat packaging deket-deketnya sama mana itu insight juga sih. Iya. Nanti saya share deh itu daftar keyword. Jadi untuk keyword aspek dan keyword opini itu udah saya list. Jadi yang versi awal yang benar-benar dari Word to Fact dan versi yang kedua yang udah dipilah-pilah lah gitu. Oke. Mungkin yang ini emangnya yang poin keempat perluasan kata kunci itu maksudnya yang ini yang deket-deketnya ya. Nggak perlu dinormalisasi gitu ya, packaging jadi package gitu. Oke, next. Definisian level identifikasi. Ini yang, nah ini mungkin saya masih kurang paham sih Bu. Itu maksudnya gimana ya Bu? Maksudnya untuk yang kalimat terus ada yang ada kalimat utuh, ada yang per ini gitu. Ya, awalnya kan kita pengennya tuh identifikasinya tuh benar-benar yang precise. Misalnya di kalimat pertama tuh kan ada pertama dia pigmented banget. Kita hanya ingin
mengekstrak yang bagian pigmented banget. Nah, jadi yang pertama itu nggak, yang di istilahnya yang di bold nanti itu hanya pigmented banget. Cuman ternyata kan variasinya cukup banyak dan sebetulnya kalau untuk misalnya yang rule base ya udah untuk satu kalimat. Terus ada juga untuk yang kasus misalnya penyebutan beberapa aspek secara bersamaan. Jadi contohnya misalnya disebutkan dari sisi kelembapannya. Ini lipstick ini warnanya bagus banget, dia juga tahan lama kalau dipakai. Nah, di situ kan dari satu kalimat mengandung beberapa aspek. Kadang juga ada yang hanya potongan aspek atau potongan opini. Nah, supaya sebenarnya ini ngaruhnya ke pelabelannya sih, Mas. Jadi kalau kita ngelabelin per token itu kan lebih kecil-kecil gitu, lebih kecil-kecil. Ya, ya. Kalau per kalimat itu kan bisa gelondongan. Oh, dia nyebutin ini. Jadi nanti kalau Pak, kalau ke kalimat malah deket-deketnya sama yang nggak deket gitu ya? Iya, gitu nanti. Next boleh. Ekstrak isi. Oh, eksperimen Oke, next Bu, boleh. Yang ke-11. Oh, ini ya. Jadi kalau untuk packaging itu udah cukup bagus sih desain ilustrasinya, karena orang kan umum bilang hanya misalnya aspek tuh packaging atau kemasan atau desain, terus dia bilang oke, bagus, keren, cakep. Nah itu kan masing-masing satu kata, jadi udah bisa diidentifikasi dengan cukup baik. Cuma kalau pas udah yang rangkaian kata itu yang agak susah. Oke. Tapi mungkin ininya metodenya ini ya, aturan rules kayak yang tadi yang Ibu bilang kayak satu itu. Kaos aja. Nah, nanti kalau untuk yang pengembangan selanjutnya, untuk yang identifikasi rangkaian kata, kita labeling masih level kalimat itu rencana sih mau pakai yang sequence based, atau kalau nanti kita udah punya model vektornya, nah itu nanti klasifikasi per kalimat gitu. Oke. Ada kepikiran untuk dibikin NER nggak Bu? Name entity? Kayak kan untuk mengenali apanya nih Mas? Yang ya rule base aspeknya itu untuk kayak kan kita udah punya ini berarti ini kayak aspek opini gitu. Iya. Pakai NR. Maksudnya kalau NER itu kan labelingnya dia identifikasinya per token ya, per kata ya. Iya betul. Nah ya, itu nanti kalau maksudnya udah dapat yang per kalimat, itu memang bakal dipersempit ke label itu per katanya, Mas, gitu. Oke. Bisa sih, makanya menarik Bu. Pas sebelumnya kita juga udah labelingnya pakai BIO juga seperti NER. Cuman ya tadi karena kendala cukup banyak yang harus, ya itu kan levelnya detail sampai per token. Detail jadi pertama ya. Oh iya betul. Gitu. Bertahap aja dulu lah Bu, nggak usah terlalu ini. Oke. Mungkin itu aja Bu. Mungkin ada Mas Arman dari aku, mungkin itu. Nah, ini Pak Said kayaknya udah join. Kebetulan Pak Said kemarin coba identifikasi untuk yang efek negatif ya. Tadi di beberapa aspek kategori itu saya masukin juga ke situ. Nah, Pak Said udah melabeli untuk yang efek negatif. Mau diterusin dulu ke Pak Said? Silakan dilanjut ke Pak Said aja Bu. Gimana? Silakan dilanjut ke Pak Said aja Bu. Oke. Gimana Pak Said, udah siap? Boleh sedikit. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran Pak. Ya kedengeran Pak. Bentar. Mana ya? Bentar. Oke. Ya kalau yang ini memang sebenarnya udah lama mau coba
riset yang di bagian ini karena sebenarnya pengalaman pribadi waktu itu saya pengen nyari produk yang cocok untuk kulit sensitif, wajah sensitif, ternyata susah juga gitu nyarinya karena kita baca reviewnya satu-satu gitu. Ini review mana sih yang nyebutin tentang kulit sensitif gitu, karena semakin banyak review di produk tertentu maka semakin sulit juga tuh buat kita nyari ini produk mana yang ada bahas sensitifnya. Jadi kalau dilihat dari yang Bu Ade tadi sebenarnya ini mirip seperti itu, ada aspeknya, cuman saya lebih ingin fokus ke hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Menurut saya produk kecantikan itu erat hubungannya dengan kesehatan, dan kesehatan ini agak sulit karena kita baru tahunya kalau orang sudah pakai gitu. Biasanya seperti itu. Kalau orang sudah pakai baru tahu efek terhadap kesehatannya. Jadi terkait review ini sangat penting gitu. Sumbernya dari review sangat penting kalau terkait dengan kesehatan. Nah, kira-kira seperti itu motivasinya. Kenapa sih skupnya kecil gitu, hanya ambil tentang kesehatan. Nah, jadi implementasinya mungkin gitu ya, kalau seandainya ini bagus, nanti mungkin Female Daily bisa kasih kayak hint gitu ya, bahwa di produk ini itu kalau yang terkait, yang bilang positif terhadap kulit sensitif tuh berapa banyak sih reviewnya, dan bisa dicari dengan mudah gitu review-review tersebut gitu, sehingga user nggak perlu satu-satu scrolling ke bawah gitu ya nyari reviewnya. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat spesifik tujuannya. Tapi memang ini belum ada tahapan yang terlalu jauh, karena jujur aja tahapan labeling ini baru selesai 2 hari yang lalu gitu ya. Jadi dari 15.000 review ya kita coba split jadi kalimat supaya lebih presisi. Kita lihat karena ini review itu Female Daily ini unik karena reviewnya panjang-panjang gitu, karena ibu-ibu ini pada semangat gitu nulis reviewnya. Beda kalau saya lihat dibandingkan kayak Tokopedia gitu ya, review produk kayak gitu tuh pendek-pendek, tapi kalau di Female Daily itu agak panjang dan mix gitu isinya, sehingga kalau kita langsung per review rasanya agak-agak sulit gitu untuk bisa presisi, sehingga saya putuskan kita ubah menjadi kalimat. Jadi dari 15.000 review kita ubah ke dalam 73.000 kalimat. Nah, 73.000 kalimat inilah yang di labeling ya. 2 tahap labeling. Waktu itu saya minta tolong untuk di labeling ya. Ya berbayar karena ini banyak kalimatnya yang reviewnya banyak banget gitu ya, jadi nggak mungkin volunteer. Nah, sehingga ada 2 tahapan. Tahapan pertama yang rough lah gitu, cuman kasih tahu ini related atau enggak dengan kesehatan. Jadi memang dari awal fokusnya cari yang review yang nyinggung-nyinggung kesehatan. Setelah selesai tahap pertama, baru kita labeling lagi tahap kedua yang membuat spesifik. Yang awalnya related atau enggak, sekarang kita kasih dari yang related atau enggak itu ini tentang apa relatednya, ya, terus positif atau negatif tentang hal itu. Gitu. Jadi walaupun di satu review dia bicara banyak hal, tapi kita fokus ke hal yang tentang kesehatan. Nah, jadi ini hasilnya kemarin. Jadi kategorinya dibebaskan sesuai dengan yang ditemui oleh si pelabeli yang ngelabeli ya, karena saya nggak bisa tentuin dari awal karena harus baca reviewnya. Jadi saya bilang bebas, saya kasih arahannya, nanti kita lihat apakah ada yang bisa digabung atau enggak. Jadi kurang lebih ada seperti ini ya. Ini agak nggak match jumlahnya, nanti saya cek lagi karena memang belum saya betul-betul cek. Jadi ada anggaplah sekitar 10.000 review dari 73.000 yang menyinggung masalah ini, menyinggung masalah kesehatan. Nah, kesehatannya kurang lebih tentang bibir, kulit, wajah gitu, karena produknya saya lupa 5 produk itu tentang lipstick, kemudian ada yang memang untuk skincare wajah gitu. Nah, jadi ini contoh ada review, 1 kalimat aja panjang gitu. Ini udah pecahan dari review ini.
ya, pecahan dari review diubah menjadi kalimat. Nah, kalimatnya aja seperti ini, misalnya warnanya pas buat ke kantor, bla bla bla. Nah ini kita anggap seolah-olah di awal-awalnya positif, cuman karena kita fokusnya ke yang terkait dengan kesehatan, dalam hal ini buat bibir jadi kering ini kita anggap yang terkait dengan kesehatan, dan ini sentimennya negatif gitu, khusus tentang kesehatan. Jadi bukan semua review itu dianggap negatif gitu, tapi kita fokus ke hanya bagian tertentu yang terkait dengan kesehatan. Nah, sejauh ini baru ini yang bisa saya share, karena memang ya begitu proses pelabelannya cukup memakan waktu. 73.000 review itu cukup lama, tapi mudah-mudahan habis ini bisa otak-atik seperti yang mungkin Bu Ade juga udah mulai gitu ya. Dan kalau ada masukan terkait dengan hal ini, apakah terkait dengan kategorinya maupun insight-insight apa aja sih mungkin supaya ini bisa jadi lebih bermanfaat, saya kira kita sangat welcome sekali. Mungkin gitu Bu Ade, mohon maaf ini juga masih dalam Excel ya, baru bikin beberapa menit yang lalu ini. Iya, oke, nggak apa-apa. Makasih banyak Pak Said. Ya. Silakan Pak Arman dan Mas Ben kalau ada masukan. Oke, Bu Ade, saya mau menanggapi sedikit aja sebenarnya. Ini mengenai pengerjaan yang aspek of ini sampai saat ini tampaknya juga untuk kami bisa implementasikan ke dalam sebuah fitur masih cukup prematur ya, karena masih perlu banyak lagi dilakukan kajian ya. Iya. Nah, jadi saya berpikir kalau misalkan hasil dari eksperimen ini untuk bisa segera diimplementasikan dalam fitur itu, kalau dari menurut Bu Ade sendiri kira-kira itu berapa lama lagi Bu? Maksudnya apakah di kuartal 3 ini kita bisa segera implementasikan atau bagaimana? Kalau untuk yang ekstraksi aspek dan opini tadi, kalau menurut saya sih, kalau untuk level summary dan untuk belum dipaparkan ke user ya Kak, misalkan itu sih bisa untuk beberapa aspek tadi ya, misal apalagi yang cukup jelas bisa diekstrak, itu mungkin di akhir kuartal 2 ini udah bisa kalau untuk aspek dan opini. Tapi aspek dan opininya terbatas, yang masih beberapa tadi saya bilang yang kira-kira hasilnya udah cukup baik. Ya. Ya. Cuma kalau menurut saya sih mungkin belum bisa di-present ke end user dulu ya, karena pasti masih banyak bolong-bolongnya lah nanti. Iya. Kalau untuk urusan bolong-bolong sih kita bisa lengkapi di kemudian ya. Dalam artian kita bisa roll out tidak ke semua user dulu, atau mungkin tidak ke semua kategori dulu. Namun yang saya ingin kita diskusikan bersama itu lebih kepada ini sih sebenarnya. Karena sebaiknya sih kita juga punya definition of done-nya dulu, kayak misalkan ini kan untuk kategori-kategori yang sudah dieksperimenkan ini kita coba lengkapi dulu di kategori-kategori ini saja. Dan ini targetnya adalah di akhir kuartal 2 atau awal kuartal 3 seperti itu lebih. Karena aku yakin sih kalau untuk seluruh kategori itu pasti butuh waktu yang sangat lama sih. Iya. Jadi kurang lebih menurut saya alangkah baiknya kalau misalkan kita juga bisa segera implementasikan ini mungkin dalam bentuk summary atau dalam bentuk atau tips gitu ya kepada user kami, itu bisa menjadi sebuah manfaat yang positif bagi mereka juga. Jadi mereka kan ibaratnya mereka bisa dapat cara cepat untuk membaca seluruh review yang ada di satu produk gitu Bu. Iya. Oke, kalau untuk kuartal 3 mungkin khususnya untuk yang misalnya kita ke kategori yang lipstick tadi, mungkin nanti walaupun di breakdown lagi kayaknya udah bisa Pak. Oke, kalau misalkan memang kita target saja di kuartal untuk kategori lipstick, kita sudah bisa hasilkan summary-nya kayak gitu Bu. Iya. Bisa Bu ya? Iya, bisa Pak. Karena kan sebenarnya kalau kita merujuk kembali kepada
rencana kerjasama kita tuh masih ada beberapa poin lagi tuh selain dari yang dulu. Itu jadi maksud saya supaya ya kalau bisa di tahun ini semuanya kita selesaikan tuh ya sangat membantu ya bagi kedua belah pihak sih Bu menurut saya. Gitu Bu. Iya, baik Pak. Ya, dicatat. Nanti mungkin di akhir minggu ini akan saya kirim summary dulu yang aspek yang cukup baik untuk produk lipstick tadi, dan ya, sambil kita periksa lagi sih Pak. Jadi nanti mohon bantuan juga untuk coba cek dulu. Ya. Kami siap membantu Bu. Ya, sih. Yang Pak Said mungkin paling cepat baru kuartal 3 mungkin ya Pak. Sama satu lagi yang untuk recommender system itu kemungkinan baru bisa mulai report lagi yang dengan Pak Agung Toto itu sekitar 2 minggu lagi, mungkin nanti ada meeting dengan Pak Agung Toto yang recommender system Pak. Boleh Bu, ditunggu Bu. Ya. Dari Mas Bern, apakah ada yang mau disampaikan lagi, Mas? Yang terkait Mas Pak Said tadi, itu maaf Pak, boleh lihat lagi presentasinya? Oh iya, bentar. Oh wait, mana tadi? Ini nanti maaf, ini kan untuk jadi positif negatif labelnya ini, sentimennya ini untuk apakah dia positif ada mengandung health atau maksudnya health yang positif. Negatif. Oh, health yang positif ya, gitu ya. Negatif ya betul. Jadi tentang health-nya itu apakah dia negatif terhadap health yang dimaksud atau positif gitu. Oh, oke. Terus jadi nanti seandainya udah dapat nih kayak ada kata-kata yang bibir gelap, oh ternyata dia itu terus dilihat kalimatnya, oh ternyata kalimatnya itu negatif gitu ya. Membuat bibir gelap atau membuat bibirnya makin kering, bibirnya jadi sensitif gitu ya. Atau kan bisa juga dia bibir sensitif tapi positif, misalnya oh ternyata bibirku ini aku jadi kulit bibir sensitif tapi ternyata dengan produk ini nggak bikin tambah pecah-pecah misalnya, itu kan positif gitu. Oke. Itu mungkin bisa di-share Pak hasil labelingnya, mungkin bisa kami cross check juga, maksudnya kan kami ada tim yang bisa maksudnya paham lah gimana gitu. Betul itu juga yang ya saya siap share nanti. Saya juga masih belum sempat cek apakah ini udah bisa valid apa enggak, itu ya memang agak sulitnya di situ terkait dengan pelabelan. Tapi siap saya share, udah ada. Itu mungkin Pak juga yang grand total itu hilangnya karena no-nya sih Pak, yang itu grand totalnya berbeda itu karena ada yang no itu 1613 itu kan dikurang. Betul. No itu nggak dikasih label positif dan negatif. Iya betul. Oke Pak, itu aja mungkin Pak. Jadi mungkin bisa sih kami, maksudnya kalau saya sih ada insightful buat bisa dideploy juga, cuman ya mungkin butuh effort juga, karena kan kadang-kadang ada cross check teman-teman yang reviewer bilang ini aman nggak buat kesehatan gitu, itu bisa sih. Mungkin ya gimana cara mendeploykannya nanti bisa kita obrolin bareng, cuman mungkin pertama kita lihat datanya dulu deh Pak, biar kami cross check juga buat inilah betul. Validasinya ya. Oke, itu aja dulu Pak mungkin. Makasih Mas. Oke, makasih Pak Said dan Mas Bern. Oke, sepertinya udah disampaikan tadi. Oke, terima kasih banyak tadi remindernya untuk dari Pak Arman ya. Oke, nanti kami akan di akhir minggu ini khusus untuk yang kategori lipstick saya usahakan juga ke 9 kategori yang lainnya akan share
summary sementara ya dari hasil ekstraksinya, dan nanti bisa coba dilihat dulu apa yang masih bisa diimprove gitu Kak. Oke, baiklah Bu. Ya, oke. Nanti mau formatnya seperti apa, nanti dikasih tahu aja, mau Excel atau mau pakai JSON juga bisa ya. Iya. Oke, siap Bu. Kita bicara di grup aja Bu. Oh iya, siap Pak. Oke, terima kasih banyak. Di sini terima juga. kasih presentasinya Bu. Ya, makasih banyak. Iya, mungkin bisa di-share juga presentasinya. Iya. Nanti saya email ya. Siap. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, termasuk untuk mahasiswa-mahasiswa TA juga yang sudah membantu. Oh iya, terima kasih banyak buat para mahasiswanya ya. Terima kasih teman-teman ya. Iya. Kami masih open ini kok. Nanti setelah PSBB kami masih buka untuk kalian kok. Iya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Masih. Udah enggak? Kita masuk ke sini. Masuk ke sini. Ini tutup jendela. Tapi pada Clipper itu pokoknya ini beneran pada. Ini namanya female daily. Iya. Dikasih dipilih. Nah ya. Mana ya lip balm aku yang dari Hanya? Ya nggak dipakai kacamata. Oh iya tadi Pak lupa. Mana kacamata? Aku jadi sekali. Mana ya lip balm ini dipakai gitu? Itu apa? Itu yang buat bibir lo itu kok. Jangan. Kita belum salat ya. Apanya? Kenapa? Enggak shoot, yang itu. Jangan, jangan. Nggak salat? Oh, ini aku dapat. Yang ini Bukan. Mana bang salat di mana ya? mungkin Di sini aja, aku di kamar mama. Aku ngambil sejadah. Emang bingung. Aku ambil ke sana. Ya, salah. Ya. Pak, ini. Mama sebentar. Ya, aku yang pipis. Ya. Pulang ke rumah. Enggak, di kamar dia mau ambil baju. Tetap aku datang ke tempat. Saya kata ini. Iya, agent of change. Ayo mana? Pertama aja. Iya, selamat Allah. 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 Alhamdulillah. Irina selamat Semangat. Allah. 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 Ar-Rahman Ar-Rahim. Selamat pagi. Selamat pagi. Allah. 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 Allah.
yang marah-marahnya. Bagus ini? Hah? Ini ada nih? Iya, tapi kita punya mama. Kalau ada tuh, kalau habis dari aku udah, jangan sakit ambilan kan aku lagi sakit perut pakai eta. Yang ini bawa aja lah yang keluar yang serut-serut. Apaan? Kipas. Jangan, panas. Rumah pagi sampai itu pernah adu-aduan dalam Ini. kalau yang enggak penyakit atuh tapi pernah dipakai Atur. Saha mana? Gua sama. Balik lagi. Siap-siap sini, Nak. Yeay. Doa. Boleh sama Opa aja deh. Sebentar aja. Penilaian akhir tahunan, Pak Des. Ini mau balik dulu ya. Berarti ini 4 Juni ada yang juga dikumpulin gitu? Ini apa? Akhirnya ini. Ini apa? Ini Ini yang menjelaskan itu ya. Kelas 7, kelas 8. Kelas berapa? 7. Berarti tanggal 10 dong kali ini. Sisa bikin kue. Ada guys. Ada guys. Halo guys, saya kita buat dan buat burger ala aman. Yang tadi mau nggak cobain yang tadi ini kue? Masa mau? Apa? Ya santai, cepat. Suratnya sini di sini. Punya. Ada. Anak sekolahnya Pak. Ini coba bawa. Bawa apa? Di mana, Wak? Lagi kamar mandi. Oh, tadi juga. Enggak. Tur, adiknya nyari. Nih, bersyukur nih. Suapan sih, Yasir, aku enak. Yasir. Mau nggak yang kamu? Aduh. Mau dingin kan, Mas? Saya tiba panas nah. Ini mau.
Tadi kan tadi anu megangnya katanya. Abang bantuin tadi. Ditutur-tutur weh. Nah. Hari nasimak kita ya itu. Hari nasimak kita ya gitu. Hari ini mah ditutur-tutur. Iyalah. Ada kuning. Sudah tahu Allah. Oh gitu. Geser udah dulu nak. Ada sebentar. Kita sebentar lagi ya. Tuh, bukan itu nutur-nutur kan? Udah oke. Nutur-nutur kan tuh. Aku di sini sekolah. Kalau mau itu pasti rapid ya sih gimana namanya? Sebenarnya kita dari sekolah India formal ya. Jadi kalau itu jadi gue sekarang ya. Ada ya. Tapi itu di Bandung. Yang lagi di sini kalau di Online jadi nggak di sekolah. Ya, jadi belum baca. Karena tolong. Tapi tadi terus saya belajar gitunya. Belajarnya beli kapan tulis. Itu yang gede minta disuap juga mas. Yang gede minta disuapin juga mas. Ya, ayo. Bisa pakai tak? Emang punya pasu nggak sama? Udah ya, satu lagi. Habis. Mau lagi? Lagi? Dan dulu. Wati ya tadi. Gua tadi pakai. Mana sih? Ini. Boleh? Yang satu lagi. Boleh kan? Apa boleh? Mau tuh lagi? Banyak. Apa lagi di sini? Dari sini. Ini. Kemarin melihat si Nau badannya ya Allah sehat. Ini tadi itu udah datang ke sini, kita udah makan 2 kali ya.
Ngapa? Siapa tahu besok dan ngumpulin segitu. Ini perubahan yang luar biasa. 180 derajat nih perubahannya ini. Gimana ya lip balm aku ya? Bentar tuh aku. Ayah lihat lip balm aku enggak? Enggak. Masa di situ enggak ada sih di meja? Kan ada soalnya di meja. Enggak lihat. Bisa satu kemudian sih. Ya, tahu nggak? Hah? Tahu kemarin itu kenapa ini? Siapa? Satu. Kenapa? Kemarin itu kenapa jadi? Kenapa? Iya, gunung es bang. Enggak. Bukan. Mana ya? Jadi kenapa? Hah? Jadi kenapa itu tadi? Enggak, bukan masalah di sini. Iya bukan, jadi masa di sana beneran. Enggak tahu. Temennya. Oh, dia nggak cerita. Iya. Ada di leher. Sayang mah. Yang mati sih yang Apa tuh coba? ya, bukan begitu, maksudnya nggak gini juga. Udah Tebel kayak bisa ya. Oh, nggak ada kerjaan ya? apa pula nggak ada kerjaan banyak. Kan aku dari tadi kan satu aku udah pengen bunuh diri. Aku cat rambut gak boleh. Minum haus ya. Aku pengen cat rambut dulu. Mana ya lip balm Hawe ini yang warna putih? Ada lip balm. Bukan itu, bukan yang pink. Mana ya? Bang? Bang, mana mahal lagi aku beli itu 125. Di sini kan aku salah pakai di sini. Di sini ke ini juga. Enggak. Mana ya? Apa? Oh. Yang ini.